Selamat pagi, apa kabar semua? Saya berharap semuanya baik-baik saja. Apalagi kita sekarang sedang menghadapi COVID-19. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberkati kita hingga kita dapat berkumpul di sini. Yang saya hormati Ibu Restio Sidebang MPD selaku dosen Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya kasihi. Saya Agita Margareta dari Prodi Diploma 4 Sanitasi Lingkungan akan berpidato tentang penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi milenial. Bahasa Indonesia adalah jati diri sekaligus identitas bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga memegang peranan penting pada semua aspek kehidupan. Saat ini adalah generasi milenial. Masa adanya peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Hal tersebut berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia. Keadaan yang ada sekarang adalah fungsi bahasa Indonesia mulai digantikan atau tergeser oleh bahasa asing, yang adanya perilaku yang cenderung menyelipkan istilah bahasa asing. Generasi ini hadir sebagai bentuk diferensiasi antara generasi zaman dulu yang eksis di tahun 90-an dengan generasi yang sedang eksis di zaman sekarang. Dari segi usia, bisa dikatakan generasi milenial adalah mereka yang saat ini berada pada rentang umur 15-30 tahun. Bahasa menunjukkan bangsa. Itulah kata bijak yang sejak lama tertanam dalam benak kita. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tapi juga alat persatuan yang berjasa dalam sejarah Indonesia. Namun bagaimana sekarang? Di era milenial seperti ini, masihkah ada kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia? Salah satu kelemahan orang Indonesia untuk bersaing dengan orang luar negeri adalah bahasa. Kesadaran itulah yang kini mulai disadari. Keinginan belajar dan menggunakan bahasa asing mulai tumbuh. Kehidupan interaksi anak muda milenial pun terlepas dari kontaminasi bahasa. Penggunaan istilah-istilah yang entah dari mana asalnya semakin menghilangkan wujud asli bahasa Indonesia. Berbahasa yang baik ialah berbahasa sesuai dengan lingkungan bahasa itu digunakan. Dalam hal ini beberapa faktor menjadi penentu. Pertama, orang yang berbicara. Kedua, orang yang diajak berbicara. Ketiga, situasi itu formal atau informal. Keempat, masalah atau topik pembicaraan. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidahnya, aturannya, bentuk strukturnya. Meninggalkan suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi akan berakibat besar dalam kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Begitu juga yang akan terjadi pada bahasa Indonesia yang disempurnakan jika semakin ditinggalkan oleh masyarakatnya. Dampak buruk yang dapat kita rasakan langsung adalah menurunnya nilai kesopanan remaja ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Sedangkan dampak tidak langsungnya adalah merusak bahasa nasional itu sendiri. Mungkin beberapa tahun ke depan masih bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun bagaimana dengan 50 tahun yang akan datang? Apakah bahasa Indonesia masih bisa bertahan atau hilang ditelan bahasa gaul? Hal ini menjadi tugas kita sebagai remaja sekaligus pelajar yang masih peduli dengan bahasa Indonesia. Kita dapat memungkiri bahwa bahasa gaul telah mengkikis dan merusak bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, marilah kita menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa saudara ambil. Mohon maaf bila ada pesan yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.